kalian semangat pagi ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian dengan segenap hati kita dan rasa syukur kita buat setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
percaya janji-Mu ajaib dan akan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan yang selalu mengerti akan hidup kami, yang selalu peduli dengan kami. Hari ini kami mau memuji menyembah Engkau. Kami datang ke rumah Tuhan karena kami ingin berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Nyatakan kemuliaan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pribadi-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Urapi kami semua yang hadir di dalam ruangan ini, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami mau pulang dengan sukacita. Kami mau pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami mau pulang membawa berkat dari Tuhan. Kami mau pulang menerima mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus hamba menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama, lihat sekeliling, berikan senyum sebisa mungkin meskipun kita tertutup masker. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dengan
pujian, segala hormat kemuliaan hanya Engkau Tuhan yang sudah menciptakan kami, dan Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
Mari saya persilakan hambanya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Hamba berdoa agar kuasa Roh Kudus menjamah hati kami dan pikiran kami pada pagi hari ini. Menaklukkan setiap keinginan hati kami kepada Kristus. Merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh kampuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa agar hanya Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Roh Kudus akan menguasai seluruh pikiran dan hati kami. Dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hamba menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau akan menyucikan lidah bibir hamba-Mu, pikiran dan hati hamba. Sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk song leader, singer yang sudah memimpin pujian bersama-sama dengan musik. Hari ini tema yang saya berikan adalah Live in God's Blessing, ya. The best way to live. Artinya hidup di dalam berkat Tuhan, ya. Tentu saja hidup di dalam berkat Tuhan merupakan harapan setiap orang, ya. Terutama di tahun yang baru ini. Semua senang kita bisa memasuki tahun 2022
setelah di tahun 2021 mungkin saudara banyak bergumul ya dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kondisi-kondisi yang di sekitar kita juga ya. Penyakit COVID yang sangat parah 2 kali terjadi di tahun 2021 yang membuat kita betul-betul berhenti sejenak seluruh kegiatan kita ya, adanya PPKM, pembatasan, kegiatan, semua aktivitas berhenti. Dan kita berharap tentu saja di tahun 2022 ini Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Coba boleh diikuti ya, thank you. Hidup dalam berkat Tuhan tentu saja merupakan harapan setiap orang. Saudara dan saya mau diberkati tentu saja ya. Siapa yang tidak mau diberkati Tuhan? Setiap orang menginginkannya, merindukannya, bahkan mencarinya dengan segenap hati. Apalagi memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Saudara harus tahu bahwa tahun ini belum ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Kita bisa saja memprediksi, menduga, merancangkannya. Tetapi kalau saudara baca di dalam Amsal 16 ayat 9, mungkin nanti multimedia bisa tampilkan, dikatakan seperti ini. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya tanpa Tuhan, maka semua rencana kita menjadi sia-sia. Itulah sebabnya kita perlu hidup di dalam apa? Di dalam berkat Tuhan. Apalagi Amsal 10 ayat 22 ngomong begini nih Bapak Ibu Saudara, bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Betapa sebetulnya kalau kita lihat di dalam ayat ini, kita tahu di dalam ayat Amsal tadi bahwa hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya dan susah payah kita sebetulnya tidak menambahinya. Maka kita seharusnya semakin lama semakin dekat dan mengasihi Tuhan ya. Dan kalau saudara tahu mengapa orang mencari dan merindukan berkat terjadi dalam kehidupan mereka, karena ternyata berkat itu memiliki arti karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia, mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, berkah, pengaruh yang baik, yang mendatangkan selamat dan bahagia. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, kata berkat sering dihubungkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan benda atau materi. Sedangkan dalam perjanjian baru ditambahkan dengan arti karunia rohani yang didatangkan oleh Injil. Dan saudara berarti ini harus ingat bahwa di dalam Alkitab, bahkan di dalam seluruh muka bumi ini, baik orang percaya maupun orang gak percaya, berkat selalu dikaitkan dengan keberadaan Allah yang kekal dan maha kuasa. Gak pernah disejajarkan dengan pemberian manusia. Mengapa? Karena berkat yang dimaksud dalam pengertian sebenarnya tidak hanya dibatasi dengan pemikiran dan keberadaan manusia saja. Tetapi apa? Tetapi selalu disejajarkan dengan kekayaan Tuhan yang melimpah dan tidak terbatas. Jadi saudara bisa bayangkan gak? Bahwa kalau kita mengucapkan berkat, kata berkat selalu dihubungkan dengan keberadaan Tuhan. Kita selama ini berpikir berkat adalah sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kita bisa lihat secara materi, Alkitab juga menunjukkan demikian. Tapi rupanya kata berkat ini lebih menunjukkan kepada karakternya Tuhan. Kekayaan Tuhan yang tidak terbatas. Makanya kalau saudara di dalam tema hari ini, kalau saudara hidup di dalam berkat Tuhan, adalah cara yang terbaik untuk saudara hidup. Saudara mau nggak? Pasti mau. Saya aja waktu saya pelajari ini, saya mau. Karena berkat bukan hanya berbicara tentang kelimpahan materi. Berkat kalau kita hanya dibatasi dengan kelimpahan materi, maka sebetulnya kita sedang mengkotakkan Tuhan. Kita sedang membatasi Tuhan. Mengapa kita membatasi
membuat berkat hanya dengan apa yang dilihat oleh mata. Tapi sebetulnya Tuhan berkuasa atas apa yang dapat dilihat dan yang tidak terlihat. Atas nyawa dan kehidupan kita. Atas alam semesta, bayangkan ini. Bukan hanya bumi dan segala isinya, tapi luar angkasa yang tidak terbatas. Matahari, bintang-bintang, segala planet dan bukan planet. Dan Tuhan berkuasa atas segalanya. Dan kalau saudara bergantung hidup di dalam berkat Tuhan, artinya saudara tidak hanya, catat ini, tidak hanya dilimpahi dengan yang kelihatan, tapi juga akan dilimpahi dengan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Saya nggak berbicara tentang roh jahat, tapi tentu saja ada hal-hal yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Berbicara tentang sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Bukan hanya berbicara yang terbatas, berbicara tentang luar lingkup yang saya bilang tadi, kita bisa lihat, tapi juga yang tidak terbatas. Mengapa? Karena tadi saya bilang, kita harus memiliki satu konsep bahwa berkat Tuhan, berkat yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan selalu dihubungkan dengan kekuasaan dan kemahakuasaan Tuhan. Jadi kalau saudara minta sama Tuhan, selalu mintanya cuma berkat materi, artinya saudara sedang mengkotakkan Tuhan, membatasi kekuasaan Tuhan. Nah, saudara kalau lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Di sini dikatakan secara ayat ini mengatakan begini. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya berkat yang sesungguhnya, yang seharusnya kita lihat yang tadi saya bilang, bukan hanya secara jasmani ya, seperti yang bisa saya pegang, tapi berkat yang sebetulnya diberikan oleh Tuhan adalah anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara harus menyadari ini gak kelihatan. Yang memberikan anugerahnya kepada kita, mungkin boleh diklik ke dalam materi saya. Terima kasih Cici Meme, cepet banget ya. Dikatakan pengorbanan Kristus di atas salib membuat orang-orang percaya, kita ini orang Kristen, memiliki hidup. Tapi gak cukup memiliki hidup kalau saudara perhatikan gambar ini. Tapi hidup yang berada di dalam kelimpahan. Dalam bahasa Inggrisnya wholeness, whole, kepenuhan. Kalau orang kepenuhan itu gak cuma pas, tapi meluap, meluber, gitu ya, penuh. Dan kelimpahan yang dimaksud adalah dikatakan a whole, healed, put together life right now with more and more life on the way. Artinya satu kepenuhan, satu kelimpahan, satu penyembuhan, satu pemulihan yang dijadikan satu, diikat satu dengan kehidupan. Jadi kalau saudara, ingat ini, ketika kita bicara tentang berkat, saudara tidak boleh mengkotakkan Tuhan, menyempitkannya, membatasi Tuhan dalam kategori berkat materi yang saudara bisa lihat dan pegang. Tapi berkat harus dikaitkan selalu dengan kemahakuasaannya Tuhan, kelimpahan Tuhan. Makanya dikatakan ketika Yesus ngomong tadi di dalam ayat yang tadi sudah dibuka, Yesus datang supaya kita yang mempunyai hidup, dan bukan hanya mempunyai hidup, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara bayangkan, satu kepenuhan hidup, satu penyembuhan. Limpah artinya saudara bukan hanya hidup bagi saudara sendiri, melainkan apa yang saudara miliki akan meluap. Lihat ini, meluap sampai dinikmati oleh orang lain yang ada di sekeliling saudara. Saudara punya berkat udah meluap belum? Banyak orang membatasi, membuat terbatas kuasa Tuhan, membuat terbatas berkat Tuhan.
Tapi kata blessing ini, berkat ini, bukan hanya bicara. Tadi saya katakan tentang hal-hal yang materi. Saya hanya ingin memberikan satu kunci hari ini, saudara. Bagaimana memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Coba boleh diklik di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca dulu. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita mau baca bersama-sama. Kita baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau saudara perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, saudara akan melihatnya bahwa kita harus hidup seperti ini dan seperti ini. Tapi kalau saudara nanti baca, silakan baca dalam terjemahan The Message, dikatakan seperti ini. Berhenti menjadi pendengar firman Tuhan dan mulailah hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Kunci untuk hidup dalam berkat di tahun ini, saudara harus maju satu langkah. Maju satu langkah, dikatakan saudara harus berhenti menjadi pendengar firman Tuhan dan mulai hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Karena di dalam terjemahan The Message dikatakan dengan jelas seperti ini, bahwa Paulus memberikan nasihat yang sederhana dan langsung. My counsel for you is simple and straightforward. Dikatakan, dia mengatakan bahwa sebetulnya jemaat Kolose tinggal maju satu langkah lagi dengan apa yang sudah dikaruniakan kepada mereka. Ayat ini di dalam terjemahan The Message mengatakan mereka sudah menerima Kristus. Bayangkan nih saudara, sudah dapat berkatnya, tapi sekarang harus melangkah dengan hidup di dalamnya. Kata yang dipakai adalah kata yang lampau, artinya sudah terjadi. Mereka sudah berakar di dalam Kristus, sudah dibangun dengan baik di atas Kristus, sudah mengetahui jalan di dalam iman kepada Kristus. Dikatakan seperti ini Tuhan, si Paulus ngomong. Sekarang, now do what you have been told. Sekarang stop, jangan cuma jadi pendengar firman Tuhan, tapi melangkah satu langkah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara tahu, kekristenan masa kini terlalu banyak kebenaran yang disampaikan. Saudara bisa dapatkan dari YouTube. Saudara bisa dapatkan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa mahal, yang luar biasa terkenal. Tapi pertanyaannya adalah saudara selalu akan tanya, tapi mengapa berkat itu tidak pernah sampai kepada saya? Kenapa berkat itu seperti mangga? Kenapa saya tidak bisa melakukan apa-apa? Karena sama seperti yang diberitahu Paulus kepada jemaat Kolose. Stop! Jangan cuma jadi pendengar firman Tuhan. Saudara harus maju satu langkah tahun ini untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai 7 ini, Paulus menyampaikan kepada jemaat ini, kamu sudah ada di dalam Kristus. Kamu telah berakar di dalam Dia. Bayangkan nih saudara, kamu sudah dibangun di atas Kristus, sudah tahu jalan dengan iman kepada Kristus. Sekarang lakukan dong gitu. Jangan cuma dengar saja, berhenti dari hanya mempelajarinya saja dan mulailah hidup di dalamnya. Saya nggak tahu berapa lama saudara dengar firman Tuhan. Kalau saudara dengar, kebanyakan dengar firman Tuhan, lama-lama saudara akan ngomong, kok firman Tuhan gitu-gitu aja sih? Kok itu lagi? Tapi saudara lupa bahwa untuk mengalami mujizat Tuhan,
hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, tapi melangkah menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Penuhi gereja ini dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Penuhi rumah saudara dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Penuhi dunia kita dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara harus tahu, kita percaya, saya percaya saudara udah tahu, bahwa untuk hidup dalam berkat Tuhan, kita harus hidup melekat kepadanya. Tapi sudahkah kita hidup melekat kepadanya? Kita tahu bahwa kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupan kita dengan melihat keadaan dunia ini dan menikmati kehidupan di dalamnya. Coba buka di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini, saudara. Yesus menjawab ini. Ayat 8 ayat 10. Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Saudara tahu, kalau balik lagi ke dalam PowerPoint saya, ini adalah satu penghambat, saudara. Penghambat pertumbuhan rohani. Dalam Lukas pasal 8 tersebut, Tuhan Yesus sedang menegaskan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sedang menceritakan perumpamaan tentang tanah. Bukan perumpamaan tentang seorang penabur. Ada 4 jenis tanah yang ditabur oleh Tuhan Yesus. Ada 4 jenis tanah yang sedang ditabur oleh orang-orang yang menjadi penabur. Dan kondisi dikatakan hati yang ada 4 ini dikatakan bahwa banyak orang, saudara kalau lihat di gambar ini, banyak saudara, 3/4 itu adalah tanah yang tidak menghasilkan. Saudara percaya nggak percaya sih? Perumpamaan tentang 4 jenis tanah yang ditaburi oleh seorang penabur itu membuat sebetulnya ketika Yesus bicara, itu memberi tahu kepada murid-muridnya betapa pentingnya memiliki hati yang mau mendengar. Tetapi hati yang mau mendengar saja tidak cukup. Diperlukan hati yang taat, hati yang melihat visi dari Allah, sehingga ketika mereka mendengar, mereka dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, sehingga mereka bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara lihat dalam perumpamaan keempat tanah ini, penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bayangkan saudara, di masa itu penaburnya Tuhan Yesus sendiri, benihnya firman Tuhan. Namun dalam kondisi tersebut, saudara lihat nih, benihnya firman Tuhan, penaburnya Tuhan Yesus. Kalau kita mau ngomong, akan gagal nggak? Sebetulnya nggak mungkin gagal. Tapi dalam perumpamaan 4 tanah ini, bagaimana mungkin benih tersebut akhirnya gagal berakar? Tanah di pinggir jalan yang keras membuat benih itu tidak bisa berakar dengan dalam. Dia gagal tumbuh. Kenapa? Karena jatuh di tempat tanah yang penuh dengan batu-batu. Dia gagal panen karena jatuh di tengah-tengah semak duri. Semak duri menghimpit, membuat benih itu tidak bisa menghasilkan buah dengan baik. Kebayang gak saudara? Kenapa bisa gagal? Dalam perumpamaan tersebut, mengapa bisa gagal berakar? Mengapa bisa gagal tumbuh? Mengapa bisa gagal panen? Karena penyebab kegagalan tersebut bukan terletak pada penaburnya.
Karena penaburnya pada masa itu adalah Tuhan Yesus. Ataupun pada benihnya, yaitu firman Tuhan. Tapi letak kegagalan hati kita untuk sungguh-sungguh mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan adalah pada kondisi hati kita. Kegagalan kita melakukan firman Tuhan lebih terletak pada hati kita yang tidak mau menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman Tuhan. Mengenal Tuhan membutuhkan kesungguhan hati, mau memahami firman Tuhan, karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Saudara tahu, boleh mundur sedikit Ci, satu gambar. Salah satu contoh tentang maju satu langkah di dalam Alkitab adalah tentang perempuan yang sakit pendarahan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai 48. Saudara bisa baca ayat tersebut di rumah. Ayat-ayat ini adalah satu konteks, saudara. Perempuan itu ada di dalam kerumunan orang banyak. Catat ini, saudara. Orang banyak artinya dia tidak sendirian. Tetapi dalam kerumunan orang banyak yang berdesak-desakan di sekitar Yesus, menyentuh Tuhan Yesus secara tidak sengaja, menyenggol Tuhan Yesus mungkin karena terdorong. Tidak ada satupun yang dapat menarik kuasa Tuhan dari dalam diri Kristus, selain dari seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia mungkin sudah kurus kering, terdorong-dorong dan tidak berharap banyak. Sehingga lihat ini, tekadnya pun hanya menjamah ujung jumbai jubah Tuhan Yesus saja. Mengapa orang banyak yang lain tidak disembuhkan, saudara? Mengapa begitu banyak? Alkitab katakan ketika Tuhan bertanya, siapa yang menarik kuasa keluar? Murid-muridnya Tuhan Yesus langsung ngomong. Tuhan Yesus gak salah ngomong. Ini banyak orang loh. Ini berdesak-desakan. Ini kita senggol-senggolan. Gak mungkin Tuhan Yesus gak kesenggol orang banyak. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, tidak. Ada kuasa yang mengalir keluar daripadaku. Ada penyembuhan yang mengalir keluar. Ada mujizat yang mengalir keluar. Apa yang dilakukan perempuan itu yang berbeda, saudara. Dia melangkah satu maju. Dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia mengambil satu langkah. Kenapa cuma perempuan itu? Saya nggak tahu. Perempuan itu saya waktu catat saja, panjang banget, ujung jumbai jubah Tuhan Yesus. Dan pada saat dia menjamah itu, dia disembuhkan. Lukas mencatat bahwa perbuatan perempuan ini tidak dapat disembunyikan. Tuhan Yesus memang mengetahuinya. Saudara tahu, saya suka terjemahan The Message yang mengatakan waktu Yesus ngomong sama perempuan itu, "Daughter, you took a risk trusting me." Saya waktu baca ini saya bergetar, saudara. Waktu Yesus ngomong, begitu banyak orang di sekelilingnya. Yesus ngomong sama perempuan itu, "Perempuan, kamu sudah mengambil resiko untuk mempercayai aku." Dia mengambil satu langkah. Dia menjamah ujung jumbai Tuhan Yesus. Yesus bilang, "Kamu sudah mengambil resiko mempercayai aku. Sekarang kamu, now you are healed and whole." Bayangkan ini, saudara. Kamu disembuhkan dan dipulihkan secara penuh. Hidup dengan baik. Hiduplah dengan diberkati. Saudara tahu, sebenarnya bukan hanya perempuan itu mengambil resiko mempercayai Tuhan Yesus. Bukan hanya sebetulnya kesembuhan, pemulihan, hidup yang berkelimpahan, penuh berkat, itu bukan hanya Tuhan Yesus berikan kepada perempuan itu. Tapi dalam cerita tersebut, hanya perempuan itu yang maju satu langkah. Dan dia menjamah ujung jumbai
jubah Tuhan Yesus. Saya harus jujur Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2020 sampai 2021, saudara mungkin ketika di rumah, saudara mungkin ketika menghabiskan waktu gak tahu mau ngerjain apa, saudara mendengar terlalu banyak firman Tuhan. Bahkan saudara bisa ganti channel kalau pendetanya ngomongnya jelek, ngomongnya gak bagus, firman Tuhan yang gak bagus. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah saudara pernah mengambil langkah satu kali maju ke depan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang saudara? Itu akan membuat perbedaan yang besar. Saudara harus tahu semua orang banyak itu menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Karena di dalam ayat sebelumnya, Tuhan Yesus memulihkan kehidupan orang yang dirasuk setan di Gadara, di Gerasa, menyembuhkan orang banyak. Tapi mengapa hanya perempuan yang sakit pendarahan itu yang mengalami mujizat? Karena dia melakukan firman Tuhan dengan penuh iman. Kemana orang banyak yang lain? Kemana mereka, saudara? Kemana orang yang menyenggol Tuhan Yesus? Kemana orang yang berkerumun di dalamnya? Saya melihat, karena dalam konteks yang sama di Lukas pasal yang ke-8, kebanyakan orang akan bereaksi yang sama dengan orang-orang dari kota Gerasa di dalam Lukas pasal yang ke-8. Mungkin boleh diklik itu PowerPoint-nya, thank you. Tempat Tuhan Yesus mengusir roh jahat ke dalam 2000 ekor babi. Yang menarik dalam kisah tersebut, orang-orang dari kota Gerasa. Sebetulnya ketika Yesus mengusir orang yang gila tersebut, mereka merasa takjub, terdiam dengan penuh hikmat karena Tuhan Yesus mengusir setan dari orang tersebut. Tapi saudara perhatikan di dalam Lukas pasal 8 ayat 37. Kemudian mereka meminta Tuhan Yesus meninggalkan kota tersebut. Saudara tahu alasannya? Mungkin di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak ditulis, tidak diberitahukan secara jelas. Mengapa? Karena di dalam terjemahan yang saya baca, saudara, alasannya mereka meminta Tuhan Yesus meninggalkan kota tersebut karena terlalu banyak perubahan. Perubahannya terlalu cepat dan mereka menjadi takut. Saudara, bukankah ini reaksi yang sangat alami? Saudara harus tahu kalau seorang percaya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saya bongkar-bongkar, karena ini saya pernah bawakan firman Tuhan beberapa tahun yang lalu, saudara. Orang percaya dipulihkan, saudara. Dari dia datang penuh dengan dosa, sampai dia kemudian dibebaskan dari dosa. Ada satu perubahan yang seharusnya terjadi kalau yang di paling atas itu. Mereka akan mengenakan satu kehidupan yang baru. Tapi saudara tahu ada proses yang harus terjadi di dalamnya. Banyak orang percaya tidak menyukai proses perubahan tersebut. Mengapa? Karena sama seperti orang-orang Gerasa. Kita akan ngomong bahwa perubahannya terlalu cepat. Terlalu banyak perubahan. Kita sering bereaksi terhadap suatu peristiwa dengan kejadian yang manusiawi yang alami. Kita berespon dengan takut, kita merespon dengan khawatir, kita merespon dengan marah, kita merespon dengan kesal, kita merespon dengan dendam dan sebagainya. Sehingga kita lupa untuk menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Saudara, menjadi seorang pelaku firman Tuhan artinya kita menjadi orang yang mau mengalami perubahan. Entah terjadi dengan cepat atau lambat, kita dengan sengaja melakukan firman Tuhan sebagai respon atau reaksi kita mengalami peristiwa, dibandingkan kita merespon dengan respon yang alami atau manusiawi. Saudara, kalau lihat di dalam gambar, coba diklik. Saya akan jelaskan, saudara. Klik satu gambar. Ketika kita merespon firman Tuhan dari ketiga ini, dalam kehidupan seseorang ada pikiran, perasaan, dan kehendak.
Saudara punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Merespon kebenaran firman Tuhan harus dilakukan dengan kehendak, yaitu ketundukan. Tapi saudara tahu, saudara mungkin akan ngomong sama saya, apakah melakukan firman Tuhan itu mudah? Gak mudah, saudara. Mengapa? Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, kehendak kita ditaklukkan kepada Tuhan, ada dua yang gak mau kerjasama. Apa itu? Pikiran dan perasaan. Saya mau melakukan firman Tuhan. Contoh yang paling gampang adalah tentang pengampunan. Saya mau mengampuni, saya akan mengampuni, harus mengampuni. Tapi saudara tahu, yang paling gak bisa kerjasama apa? Perasaan. Perasaan kita yang terluka akan bangkit lagi dan ngomong, bagaimana mungkin kamu bisa mengampuni? Sok dia melukai hatimu. Pikiran itu masuk, saudara, dan bilang, dia sudah mempermalukan kamu, merugikan kamu, gak menghormati kamu. Ngapain kamu mengampuni dia? Saudara, pertentangan ini akan terus-menerus terjadi. Kita biasa merespon, tadi saya katakan, dengan respon yang manusiawi. Mengapa? Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita tunduk kepada Tuhan, ketika saudara mungkin harus, maaf nih, bayar persepuluhan, tapi di otak saudara akan masuk hitung-hitungan. Mana cukup saya bayar persepuluhan? Gak akan cukup, karena saya harus bayar ini, saya harus bayar ini, saya harus bayar ini, harus bayar ini. Apalagi contohnya, ketika kita mungkin saat suatu terjadi dalam hidup kita, kita merespon biasanya dengan apa? Dengan marah. Padahal kita ngomong, jangan cepet-cepet marah, jangan cepet-cepet kesel, jangan cepet-cepet ngomong apapun. Tapi apa yang direspon sama otak kita? Kenapa saya nggak bisa marah? Seharusnya memang dimarahin, seharusnya memang direaksikan seperti itu. Saudara bayangkan ini, pertentangan inilah yang seharusnya betul-betul kita tundukkan kepada Tuhan. Majulah satu langkah dengan cara menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Apakah mudah? Tentu saja tidak. Karena pertentangan ini mungkin terjadi di dalam diri pribadi kita. Kita mungkin lebih memilih menjadi orang-orang kota gerasa yang takut akan perubahan, takut ketika melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak menyukai perubahan yang terlalu cepat, dan rasanya aneh kalau kita melakukan firman Tuhan. Kita mungkin akan malu ketika menjadi seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita mungkin ingin sembunyi dan melakukannya diam-diam. Tapi ingat, ini Yesus jelas mengetahui apa yang kita lakukan. Berubahlah tahun ini untuk mendapatkan berkat Tuhan yang lebih besar, tapi dengan menjadi pelaku firman Tuhan, dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Saudara dan saya, mungkin kita masih kesulitan untuk beribadah secara tatap muka, bertemu satu dengan yang lain. Tapi saudara tahu bagaimana saudara dapat menjadi pelaku firman Tuhan? Coba diklik gambar ini. Satu-satunya cara adalah dengan menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kehendak kita harus ditaklukkan kepada Roh Kudus, ditundukkan, supaya Tuhan yang menolong kita untuk melakukannya. Mampu gak sih saudara? Gak mampu. Manusiawi kita gak mampu, gak berdaya kita, gak bisa lakukan apa-apa. Karena kita mau melakukan yang benar, tapi pikiran dan perasaan kita gak bisa melakukan yang benar. Karena kita masih marah, kita masih berontak, kita masih gak suka, kita gak mau ikut apa yang Tuhan beritahukan dan aturkan dalam hidup kita. Tapi ingat ini, kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Seberapa besar Roh Kudus menguasai hatimu? Apakah warnanya sudah ada 2 warna? Sudah 3 warna, 4 warna, 5 warna, itu ada 8 warna. Berapa warna yang saudara bisa hitung? Seberapa besar Roh Kudus menguasai hatimu? Seberapa besar Tuhan menguasai hatimu? Dan seberapa besar
firman Tuhan menguasai hidupnya. Kenapa saudara? Karena maukah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Karena Tuhan mengatakan seperti ini, carilah aku dan kamu akan hidup. Sungguh-sungguh hidup dalam kelimpahan. Apakah kita mau diberkati Tuhan? Kita mau dipulihkan Tuhan? Kita mau disembuhkan Tuhan? Dijamah Tuhan? Mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan? Jadilah pelaku firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini saudara, melangkahlah, maju satu langkah. Hanya satu kuncinya tahun ini, supaya saudara hidup diberkati oleh Tuhan. Saudara hidup di dalam berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup saudara. Saya katakan the best way to live. Harapan kita, harapan setiap orang. Mengapa? Karena kita mau. Berkat kita bukan hanya kita kotakkan kepada hal-hal yang berbentuk materi. Tapi berkat kita dilimpahkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Satu kunci di tahun ini, lakukan firman Tuhan. Saudara dan saya, jadilah pelaku firman Tuhan. Berdiri bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan satu lagu. Saya mau saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memegang tangan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Masuk di dalam rencana Tuhan saudara, dengan lebih dalam lagi. Saya mau nyanyi lagu lama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Hanya satu kunci supaya saudara diberkati berlebih berlimpah. Lakukan firman Tuhan. Jangan bereaksi dan merespon seperti reaksi alami yang orang lain lakukan dan kerjakan. Lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu. Maju satu langkah. Saudara akan mendapatkan hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Percaya saya. Percaya firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang mempersiapkan ini untukmu. Jangan hidup sama seperti yang kemarin, hanya menjadi pendengar saja. Hatimu akan penuh dengan kebenaran tapi gak pernah melakukannya. Tapi lakukan setiap firman Tuhan yang saudara dengar. Hari ini, ketika saudara mendengar di gereja, besok ketika saudara membaca renungan, biarkan Dia yang mengerjakan di dalam hidupmu. Katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar.
hidupmu. Berkat melimpah di dalam hidupmu. Hari ini saya hanya memberikan satu kunci, saudara. Maju satu langkah. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saudara boleh dengar ribuan firman Tuhan tapi tidak pernah melakukan, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam hidup. Tidak mujizat, tidak kepenuhan hidup. Tapi hari ini ketika saudara melangkah, ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau betul-betul menjadi pelaku firman. Tapi seperti yang tadi saya bilang, mungkin akan mulai terjadi pertentangan di hatimu, di pikiranmu. Ngapain saya harus melakukan itu? Mengapa saya harus lakukan itu? Tapi saudara, dengarin. Kalau engkau mau hidup di dalam hidup yang penuh dengan berlimpah, maju satu langkah hari ini. Ngomong, Tuhan, aku akan menjadi pelaku firman. Setiap firman yang saya dengar tidak boleh lewat dari hidup saya hari ini. Saya harus melakukannya, Ngomong saudara, walaupun mungkin nanti akan terjadi pertentangan yang tadi saya bilang, saya sudah jelaskan. Tapi tundukkan kehendakmu di bawah Kristus. Dan saudara bisa menundukkan dan meminta pertolongan dari Kristus. Di antara saudara jika ingin hidup diberkati Tuhan, angkat tangan, saya akan berdoa saudara. Sungguh-sungguh berdoa, hidup dalam kelimpahan. Artinya bukan hanya terbatas secara materi yang dikotakkan saja, tapi penuh meluap sampai penuh dalam hidupmu. Lakukan bersama-sama, melangkah satu langkah ke depan, menjadi pelaku firman Tuhan. Angkat tanganmu, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih hamba berdoa. Yesus terlebih. Walaupun hari ini tidak bisa memanggil mereka ke depan Bapa, Roh Kudus jamah mereka dimanapun tempat mereka berada. Di dalam, ngomong dengan sungguh-sungguh saudara, Yesus terlebih besar. Haleluya. Bagi
di atas hati mereka yang mau melakukan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kunci sudah diberikan pada pagi hari ini. Hamba berdoa agar pagar perlindungan daripada Tuhan melindungi seluruh jemaat Tuhan pada saat kami hari. Tanpa kecuali Tuhan, sehingga iblis tidak dapat mencuri satu berkat pun dari firman Tuhan, satu berkat pun dari Engkau. Kami akan hidup penuh dengan berkat. Tahun pemulihan akan terjadi. Tahun berkat akan terjadi pada kami. Terima kasih Bapak. Roh Kudus akan memimpin kami. Dan biarlah Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan kembali kepadamu. Mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan dan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Lydia sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Ada satu buah pengumuman yang merangkap sebagai undangan. Saya mewakili Ibu Pendeta Rupianwati mengundang seluruh jemaat GSJ Efrata untuk merayakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup Ibu Pendeta sampai tahun ini menginjakkan usianya yang keberapa? Ada yang tahu? 80 luar biasa. Pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu beliau mengundang seluruh jemaat GSJ Efrata untuk hadir pada tanggal 12 Januari hari Rabu ini pukul 6 sore di Restoran Hotin Jalan Jenderal Sudirman 178 sampai 180. Nah, untuk kemudahan dalam persiapan dan tetap untuk melakukan protokol kesehatan, setiap jemaat yang akan hadir diharapkan untuk mendaftar. Nanti jam 12 siang hari ini pendaftaran akan dibuka di grup WA gereja. Jadi setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan hadir, tolong mendaftarkan namanya dan pendaftaran akan ditutup besok jam 12 siang. Demikian pengumuman. Saya harap semua dapat berpartisipasi dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak dan Ibu Saudaraku. Bapak, hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Ibadah satu kami diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami juga diberkati oleh Tuhan. Tugas kami ketika pulang dari tempat ini sepanjang minggu, bahkan sepanjang hidup kami mau maju satu langkah lagi untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati semua kami yang hadir, berkati rumah tangga kami, anak-anak kami, berkati usaha dan bisnis kami hari ini, berkati studi kami, berkati apapun yang ingin kami kerjakan dan lakukan sepanjang tahun 2022 ini. Tetaplah bersama dengan kami Bapak. Kami mau melangkah dari hari ke hari sepanjang tahun 2025 ini. Jangan pernah Engkau meninggalkan. Sekali lagi, berkati hidup kami, berkati apapun yang kami lakukan dan kerjakan dan akan kami lakukan sepanjang tahun ini. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami akan memberi persembahan kami ketika meninggalkan tempat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu arahkan hatimu, tinggalkan tempat ini dan bawalah pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidup saudara hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Saya percaya banyak dari kita yang sedang merasakan kasih dari
beliau. Saya mengundang Ibu Pendeta untuk maju di muka. Kita mau berdoa sama-sama saudara. Kasih setiamu, Kau menjadi apa yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, maka Kau sering. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Saya undang supaya Bapak Pendeta Kennedy, Ibu Pendeta India, dan Bapak Pendeta Filipus akan mewakili kita untuk menaruh tangan di atas bahu Ibu Pendeta Rose. Dan kita mau berdoa bersama-sama saudara, karena di usia yang 80, yang ke-80 ini bukan saja kita melihat betapa besar karya Tuhan dalam kehidupan hamba-Nya, tetapi juga kita tahu bahwa Tuhan akan menyempurnakan segala pekerjaannya dalam beliau. Kita mau berdoa supaya kehidupannya tetap sehat, saudara, karena saat ini dengan tubuhnya yang memasuki usia kepala 8, kita tahu bahwa kita butuh berdoa kepada Tuhan supaya kesehatan yang sempurna yang prima ada pada kehidupan. Kita berdoa supaya pelayanannya akan terus semakin berkembang. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami datang dan bersepakat bersama-sama bahwa mengarahkan tangan kami, bahwa mengarahkan doa-doa kami ke hadapan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu yang sudah melakukan, sudah bekerja, sudah melayani Tuhan. Kami bertahu, kami menjadi saksi betapa Tuhan baik, betapa Tuhan dahsyat, betapa Tuhan luar biasa di dalam kehidupan beliau. Oleh sebab itu kami datang untuk bersyukur, kami datang untuk memuji, menyembah Engkau Allahku yang dahsyat. Hari ini hamba berdoa, menumpahkan tangan di atas hamba-Mu ini. Berkat-berkat surgawi turun memberkati hamba-Mu ini. Setiap hari, setiap detik, penyertaan-Mu tidak akan pernah habis. Berkat-berkat-Mu juga tidak akan pernah habis. Selalu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Setiap pelayanan, setiap doa yang dinaikkan, setiap tangan yang ditumpahkan, kami tahu kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesehatan, berkat-berkat yang lain yang Engkau limpahkan. Engkau tahu segalanya. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, biarkan tangan di atas hamba-Mu ini. Karena penyertaan-Mu lah yang membuat beliau berhasil. Karena penyertaan-Mu lah yang membuat beliau dapat melakukan banyak hal. Karena penyertaan-Mu lah hamba-Mu ini dapat berkarya. Karena penyertaan-Mu lah hamba-Mu ini dapat memberkat, menjadi berkat di tengah-tengah orang banyak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Sekali lagi hamba berdoa, pengurapan hamba, damai sejahtera dari Bapa akan menyertai hamba-Mu ini dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan hidup, diberkati Tuhan pelayanan, diberkati Tuhan doa, diberkati Tuhan apapun yang dikerjakan oleh beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Kau. Haleluya. Menyerahkan hamba-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Seringkali saya mengatakan Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Kalau ingat nyanyian mengatakan betapa dahsyatnya Tuhan. Inilah anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang kita boleh saksikan pada malam hari ini. Bukan saya sombong bermegah karena ada uang atau tidak. Saya ingin bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, atas pemeliharaan Tuhan. Tahun 76 saya masuk sekolah Alkitab. Tuhan masih izinkan. Dan umur saya sudah 34 tahun. Tapi Tuhan masih izinkan. Dan di sekolah Alkitab Berea itu dibuka untuk orang-orang yang rindu melayani tetapi berpendidikan rendah dari SD SMP. Saya sekolah cuma kelas 5 SD. Dan sekolah di situ di Berea saya nomor 1. Karena panggilan Tuhan, nah itu suka orang jadi pendeta bukan karena kemauan, panggilan. Tahun 79 Tuhan mengizinkan saya terbang ke Hong Kong. Padahal saya orang bodoh bangsa apalagi bisa Inggris. Sekolah kelas 5 SD, dulu sekolah Jawa kelas 5, terus berhenti dibawa ke Jakarta. Di sekolah di Jakarta, di Jati Petamburan, di SD Kristen baru buka sampai kelas 4, jadi masuk kelas 4. Kelas 5 belum selesai udah keluar pulang lagi. Tapi Tuhan udah siapnya Tuhan luar biasa. Orang bodoh nggak punya uang tapi bisa tuh. Segera Tuhan, terima kasih buat berkat kepercayaan Tuhan kepada saya. Luar biasa. Tuhan menyediakan lagi nyanyian. Tuhan yang menyediakan. Jadi jangan takut kalau kita serahkan hidup kepada Tuhan. Kalau kita pelayanan, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Karena Tuhan itu memelihara. Tuhan begitu luar biasa. Dahsyat, benar dahsyat. Ya. Jadi inilah kesaksian pelayanan dan kehidupan saya, di mana Tuhan yang begitu baik. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau dengan hati yang tulus, dengan berserah kepada Tuhan, penyerahannya sungguh kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan memakai kehidupan kita semua. Kalau ada anak-anak pemuda yang masih mahasiswa di sekolah Alkitab, saya nasihati, jangan takut, terserah sama Tuhan. Jangan mikirin uang. Kalau mau pelayanan di mana, nanti di sana dapat berapa. Saya berterima kasih kepada Bapak Kennedy dan dia. Jessica masih bayi waktu datang di Bandung, ya, sekarang udah kuliah. Dan susah payah, mungkin ya banyak hal yang menyakitkan hati mungkin, tetapi Tuhan pelihara. Sampai hari ini mereka bisa meneruskan kuliah dan semuanya udah berat banget. Tinggal satu. Dan dari mana uangnya? Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Jadi nggak usah takut ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak muda. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin dalam segalanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih karena pada hari ini masih ada. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami menjadi saksi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Ibu Gembala kami, Ibu Rohani kami yang sudah membimbing dan menyertai perjalanan iman kami selama kami berjalan di dalam dunia ini. Kami tahu bukan satu kebetulan Kau menempatkan beliau di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga besar GSDA Efrata, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing.
dengan keberadaannya yang sederhana, tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Kami bersyukur untuk waktu yang sangat istimewa pada malam hari ini. Tidak terukur kasih setiamu yang kau nyatakan di dalam kehidupannya. Dan kami bersyukur kalau beliau ada di tengah-tengah kami dan bersama-sama dengan kami, masih bersama-sama dengan kami sampai detik ini. Kami berdoa agar penyertaan Tuhan yang luar biasa akan melimpah dalam hidupnya. Dan terus-menerus jangan pernah kau tinggalkan beliau, Tuhan. Apapun yang mungkin beliau sampaikan di hadapan Tuhan, akan selalu kau dengar dan kau berkati. Apapun yang menjadi kerinduan hatinya, agar Tuhanlah yang mendengar dan menepati janjimu di dalam kehidupannya. Kami serahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Berkat yang melimpah yang kau sediakan di dalam kehidupannya untuk orang-orang yang menyediakan apapun yang kami kerjakan pada malam hari ini. Berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkat makanan yang sudah disiapkan dan akan disediakan pada kami juga akan Tuhan berkati berlimpah, sehingga kami menikmatinya dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah akan menjadi kesehatan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.